percekcokan ya Bapak Ibu gara-gara ibadah online atau ibadah tidak online Bapak Ibu. Bukan berarti Anda yang beribadah online Anda lebih bagus daripada yang ibadah yang tidak online. Atau yang ibadah tidak online bukan berarti lebih beriman, lebih bagus daripada ibadah yang online dalam situasi ini. Semua kembali. Nah sekarang kita akan beranjak Bapak Ibu kepada yang namanya iman. Jadi supaya kita bisa sejalan, karena iman dan hikmat itu tidak akan bertentangan. Hikmat Tuhan sejalan dengan iman. Ada pertanyaan, apakah iman sama dengan berani Bapak Ibu? Ya, apakah iman sama dengan berani? Bukan. Iman bukan berani. Iman adalah dasar. Ibrani 11 ayat 1, definisi iman jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman membuat kita mengerti ya bahwa langit dan bumi yang kelihatan ini tercipta dari sesuatu yang tidak kelihatan. Dan kalau saudara baca kitab Ibrani 11, semua didasari karena iman. Karena iman, karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. Karena iman, Musa meninggalkan Mesir. Iman membuat, Bapak Ibu, dunia memandang Musa menjadi orang-orang bodoh. Dunia memandang orang-orang beriman itu jadi kelihatan tolol. Musa meninggalkan kekayaannya. Jadi orang-orang yang mencintai dunia ini susah memahami iman. Jadi kita tidak boleh tabrakan iman dengan hikmat. Saya sengaja membuat live ini tujuannya supaya kita bisa memahami dengan benar Bapak Ibu. Jadi iman adalah dasar. Kenapa disebut dasar? Tidak boleh ada dasar yang lain kecuali percaya kepada Yesus. Yesus adalah dasar. Dan untuk orang bisa percaya Yesus itu adalah anugerah. Makanya saya sebut iman adalah anugerah. Iman adalah dasar. Iman membuat kita mengerti Bapak Ibu. Nah apa yang saya ingin sampaikan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Setiap orang yang datang kepada Tuhan harus percaya Allah itu ada. Allah itu ada. Tapi apa yang disebut Ibrani 11 ayat 6 ini, Allah itu ada, kita bukan imannya secara umum, karena setan juga percaya Bapak Ibu bahwa Allah itu ada, percaya Yesus itu ada, dan dia gemetar bahkan. Tapi tentu pengertian Ibrani 11 ayat 6 bukan itu maksudnya. Maksudnya begini, ketika kita datang sama Tuhan, kita harus percaya Tuhan itu apa adanya. Maksudnya kita mempercayai Tuhan apa adanya Tuhan, yang adalah Tuhan, bukan menurut kita. Terkadang Bapak Ibu kita menjadikan Tuhan sesuai dengan pikiran kita sendiri, sesuai dengan asumsi kita sendiri. Disinilah muncul banyak masalah hari-hari ini, sehingga gereja bertengkar, gereja bermasalah dengan apa namanya iman dan hikmat. Nah, apakah iman sama dengan berani? Salah Bapak Ibu, iman bukan berani. Jadi kalau ada penjahat disamakan dengan orang beriman, salah. Karena iman itu adalah dia dapat anugerah percaya Yesus Tuhan. Nah, iman itu muncul waktu mendengar firman. Makanya ketika Musa dapat inspirasi, insight, dapat pewahyuan Bapak Ibu, dia berani. Jadi beraninya itu bukan karena dia berani. Beraninya karena dia mendapatkan firman secara rema. Makanya Alkitab itu kan terbagi dua. Firman itu dalam bahasa Yunani ada logos, ada rema. Jadi logos yang kita baca, logos yang kita ketahui, kalau dia cuma sampai logos, sampai di otak kita, makanya yang muncul hikmat-hikmat manusia. Kita pakai ayat firman Tuhan, tapi itu bukan rema. Saya kasih contoh. Martin Luther Bapak Ibu, berpuluh-puluh tahun dia jadi brother, jadi pastor. Ya, dia baca Alkitab, tapi satu hari Roma 1 ayat 16 bahwa keselamatan itu karena iman. Ya. Bertolak dari iman kepada iman. Roma 1 ayat 16 dia dapat pewahyuan Bapak Ibu. Dan itu menjadi kegerakan luar biasa. Dia dapatkan iman dari sebuah logos yang menjadi rema, dan itu terkenal dengan yang namanya reformasi. Protestan lahir dari karena Martin Luther dapat Bapak Ibu pewahyuan dari satu ayat. Jadi iman
adalah saudara mendapatkan pewahyuan dari logos yang saudara baca. Jadi kalau saudara baca, dengar masukan, otak pikiran saudara hanya dengan cerita yang menakutkan tentang dunia ini, ya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saudara punya iman, tapi iman yang salah, iman ketakutan. Kelihatannya saudara, ya kita begini, tapi itu lahir bukan karena iman, bukan karena hikmat Tuhan. Itu lahir karena Bapak Ibu kita, ya, berpikir kita berhikmat. Lalu kita berkata bahwa orang ini memang bodoh, ya. Tidak, orang beriman itu adalah orang yang sangat bijaksana, Bapak Ibu. Buktinya Musa. Dia tidak bodoh menurut Tuhan. Dia orang yang berhikmat. Dia meninggalkan Mesir. Dan hari ini kalau saya coba lihat, kadangkala saya merenungkan, saya sharing kemarin sama jemaat-jemaat, sama pengusaha-pengusaha, saya bilang, sebenarnya kalian lebih beriman loh, ya. Kenapa saya bilang? Buktinya kalian tetap buka kok bisnisnya, usahanya. Ya, bertemu dengan banyak orang dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, bisnis tetap jalan. Kan berarti kalian lebih beriman. Beriman terhadap apa? Bukan beriman terhadap Tuhan, tetapi beriman terhadap uang, mamon. Jadi mamon menggerakkan hati orang untuk percaya. Dia jalan terus, Bapak Ibu. Dia nggak peduli. Ya, di Jakarta tetap buka. Gitu. Nah karena itu, iman itu akan membuat saudara jadi bijaksana. Jadi iman tidak mungkin membuat saudara jadi orang bodoh. Ya, saudaraku, ketika saya terima Yesus, saya mendapatkan iman yang paling dasar, percaya Yesus. Iman menolong saya, Bapak Ibu, keluar dari kejahatan. Iman menolong saya keluar dari kebodohan, kebebalan saya. Karena itu, Bapak Ibu, tidak ada perbedaan, ya, tidak ada pertentangan seharusnya antara iman dengan hikmat. Saya mau katakan sesuatu kepada kita. Ketika saya mendapat rema-rema dari Tuhan, ketika saya berdoa, bertanya sama Tuhan, karena menurut saya situasi sampar atau corona ini kita harus hadapi dengan cari wajah Tuhan, dengar suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu pasti akan menjadi tenang, ya. Bapak Ibu tidak kepo, tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mentransferkan, istilah hamba Tuhan yang kemarin, mentransferkan ketakutan, kekhawatiran, ya. Tidak. Nah, satu hari saya melihat istri saya sedang bekerja. Karena dia sebagai seorang ibu, naluri keibuannya ingin melindungi anak-anaknya. Ingin melindungi suaminya, seisi rumahnya dari virus corona. Dia bersihkan semua berhari-hari, ya. Dia beli karbol, dia beli ini supaya kuman-kuman pada mati. Hari kedua dia bekerja, saya lihat sudah jam 11 malam, saya bilang, sayang jangan terlalu capek, ya. Dan ketika saya melihat istri saya sedang bekerja, Tuhan tiba-tiba berbicara. Dan Tuhan berbicara bukan hanya berbicara, memberi pewahyuan, tapi dia menghidupkan ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam 103, Mazmur 103. Nah, saudara lihat, Roh Kudus selalu bekerja memakai firman. Dan firman yang dihidupkan itu menjadi iman dalam hidup saya. Ya, dia ngomong begini, lewat ayat itu. Anakku, kalau istrimu saja begitu memproteksi, ya, ayat itu muncul. Bagaimana dengan aku? Karena ayatnya bunyi di Mazmur 103 itu, kalau sudah nanti lihat, sebagaimana seorang bapak sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang mengasihi dia. Tuhan memberi pengertian kepada saya, Bapak Ibu, bahwa bagaimana dengan aku sebagai seorang bapak? Kalau istrimu saja begitu proteksi, bagaimana dengan aku? Nah, faktor Tuhan ini, iman adalah kita mempercayai Tuhan. Hikmat dunia menghilangkan Tuhan, kita lebih mempercayai apa yang kita lihat, yang kita dengar. Dan itu yang kita izinkan masuk. Makanya kita tidak menolak situasi yang sedang terjadi, realita dengan corona kita tidak tolak, Bapak Ibu. Tapi kita harus pindah. Iman itu pindah dari realita kepada jalan kebenaran. Seperti yang saya katakan bahwa Abraham secara realita itu mati pucuk, impoten, sudah tua.
Sarah itu sudah mati haidnya, sudah tua, tidak mungkin bisa punya anak. Tapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak jadi lemah. Dia pegang firman Tuhan. Dan mujizat terjadi, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa situasi hari ini, kita tidak mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena kalau saudara berhikmat, saudara beriman, saudara tidak akan pernah mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah kita tidak mengerjakan bagian kita, kita menyuruh Tuhan. Ya, jadi bukan berkata begini, oh ya, karena kau beriman, sekarang pergilah kau ke sana, ke garda paling depan. Bukan itu. Urusan kesehatan, sudah ada ahlinya situ, para dokter, para perawat. Kita menopang, Bapak Ibu. Dan kalau memang satu hari dibutuhkan, kenapa tidak, Bapak Ibu? Ya, jadi ini yang penting kita supaya jangan terjadi pertentangan. Karena saya tidak ingin terjadi perpecahan. Ya, hanya gara-gara masalah iman dan hikmat. Padahal iman dan hikmat itu menjadi satu di dalamnya. Dan ketika Tuhan berbicara seperti itu, Bapak Ibu, saya bersyukur, saya teguh hati saya. Iya, Bapa di surga ada. Kalau istri saya bisa proteksi seperti itu. Ya, Tuhan berkata, seolah-olah hari ini banyak umat Tuhan tidak lagi mampu melihat Tuhan. Kenapa? Karena imannya sudah ditutupi dengan hikmat yang dikatakan hikmat, padahal itu adalah bukan hikmat. Bukan hikmat Tuhan. Sekali lagi, hikmat Tuhan itu murni, lembut, kebenaran. Tapi hikmat dunia, hikmat setan, hikmat manusia menimbulkan pertentangan, perpecahan, keributan. Jadi di mana ada iri hati, dengki. Jangan pernah sombong kita mengklaim bahwa itu hikmat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada siang hari ini tetap sehat. Ini saya siapkan. Nah, supaya apa? Ini bukti saya orang berhikmat. Saya cuci tangan. Ya, saya beli tisu basah. Kita siapkan di gereja, Bapak Ibu. Kita siapkan ibadah online kita. Lagi peralatan-peralatan diperbaiki supaya tidak ada satu orang pun yang tidak mendengar firman. Karena kita situasi hari ini butuh firman. Karena firman itu yang melahirkan hikmat. Firman itu yang melahirkan iman. Ya. Dan persoalannya adalah bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki teknologi. Ya, kita di kota Siantar aja agak sulit, gampang-gampang susah. Bagaimana dengan yang di kampung-kampung, para hamba Tuhan, Bapak Ibu yang sedang kesulitan. Nah, dan saya percaya kalau mereka bikin ibadah, Bapak Ibu jangan pernah Bapak Ibu menyudutkan mereka dengan berkata, karena mereka butuh kolektor. Ya, mereka tetap hidup. Saya kenal hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman karena saya pernah datang ke sana. Di pedalaman itu, Bapak Ibu, saya pernah pergi ke Kalimantan. Dari kota Pontianak 18 jam kami naik mobil. Saya diundang oleh seorang dokter, kita pergi ke satu tempat 18 jam pada waktu itu. Ketika mereka ikut seminar kami, ada yang datang Bapak Ibu dengan jalan kaki, datang dengan naik sepeda, datang dengan perahu, Bapak Ibu. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari. Saya tanya kepada mereka, berapa banyak di daerah itu yang kamu layani? Mereka berkata bahwa ada 17 keluarga. Berapa keluarga yang sudah kalian jangkau? Mereka berkata 7 keluarga, Pak. Berarti ada 10 keluarga lagi yang belum dijangkau, Bapak Ibu. Nah, kalau motivasi mereka adalah uang, tentu mereka tidak pergi ke pedalaman, Bapak Ibu. Mereka akan pergi ke kota-kota besar. Ya, makanya kita tidak boleh sembarangan berbicara, menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beribadah karena kolektor, Bapak Ibu. Karena mereka juga tidak tahu. Ya, terkadang kolektor mereka pun tidak cukup untuk beli korek api, Bapak Ibu. Ya, karena 50 jemaatnya datang, mereka tidak punya uang. Mereka cuma memberikan, Bapak Ibu, ya uangnya cuma 5.000 perak. Nggak cukup. Jadi kita tidak boleh, kasihan teman-teman saya yang ada di pedalaman di daerah-daerah. Kalau mendengar bully yang luar biasa, sehingga itu melukai. Ya, di satu sisi jangan gara-gara pendeta-pendeta yang tajir melintir yang disoroti begitu luar biasa, karena ada jutaan, ada ribuan hamba Tuhan yang hatinya tetap bagus sampai hari ini, Bapak Ibu. Jadi jangan rusak reputasi teman-teman kawan-kawan yang hatinya tulus dan murni gara-gara Bapak Ibu menyoroti pendeta-pendeta yang tajir melintir, ya, pakai. Dan itu urusan mereka dengan Tuhan. Nah, kalau saudara adalah orang beriman akan menjadi orang yang berhikmat. Dia bukan sekedar pintar. Tapi kalau pintar
tapi dia tidak berhikmat, dia menjadi bodoh. Jadi kita jangan seperti orang-orang dunia ini. Karena itu terima kasih untuk semua sahabat-sahabat saya yang sedang menyaksikan live SFB saya. Saya berharap kebenaran yang saya sampaikan, dan saya percaya kebenaran itu adalah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam firman, di dalam dia, ya, ada kehidupan. Karena itu hadapi apa yang sedang terjadi. Kita tetap berjaga-jaga. Jangan pernah jadi bodoh, terjebak dengan mencobai Tuhan. Tetapi kita tetap berhikmat dan beriman. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam tentunya dari saya sebagai seorang hamba Tuhan di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat saya yang ada di Sabah, di Kinabalu, di Keningau, di Tenom, ya, di semua tempat kawan-kawan saya, ya. Puji Tuhan untuk Kelvin yang ada di daerah Ranau, Sandakan, semua sahabat-sahabat saya yang sedang menyaksikan live streaming saya ini, live FB saya ini sebagai himbauan supaya tidak ada perpecahan antara iman dan hikmat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.